Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Vanessa Damayanti. Saya Ramadhan Sujaya. Saya Natasha Fauzan Rusiani. Saya Tiara Ayu. Kami di sini akan menjelaskan tentang presentasi dari proyek kalkulator. Kita langsung ke slide pertama saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang final proyek kami, yaitu final proyek tentang proyek kalkulator. Proyek kalkulator itu terdiri atas dari program menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga luas segitiga. Di sini kami menggunakan Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang oleh Guido van Rossum. Python juga merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena struktur sintaknya rapih dan mudah dipelajari. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang matematika. Matematika itu adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam matematika juga kita dapat menghitung luas segitiga. Selanjutnya di sini ada OOP atau Object Oriented Programming, adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP dibentuk yaitu pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. OOP class atau protipe yang ditentukan pengguna untuk objek yang mendefinisikan seperangkat atribut yang menjadi ciri objek kelas apapun. Atribut adalah data anggota variabel kelas dan variabel contoh, dan metode diakses yang melalui notasi titik. Mungkin hanya sekian, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya ada operator dan percabangan. Operator merupakan simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Nilai yang padanya dilakukan operasi disebut operan. Misalnya adalah 2 ditambah 3. Di sini tanda plus adalah operator penjumlahan, sedangkan 2 dan 3 adalah operan. Python memiliki sejumlah operator, yaitu operator matematika, operator perbandingan, operator penugasan, operator logika, operator bitwise, operator identitas, dan operator keanggotaan. Pada proyek kalkulator kali ini kita menggunakan operator aritmatika. Aritmatika sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana. Sedangkan operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Operator aritmatika ini termasuk dalam operator yang paling sering digunakan dalam pemrograman. Yang selanjutnya ada percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Di Python ini ada 3 jenis pernyataan percabangan yang digunakan. Ada if, ada if else, ada if else. Yang pertama ada if. Pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Yang kedua ada if else. Bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan if dieksekusi. Bila salah, maka blok pernyataan L yang dieksekusi. Yang ketiga ada if else. Disebut juga if bercabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if elif atau if. Sekarang untuk slide 4, kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan kode tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Berikut adalah aturan sederhana untuk mendefinisikan fungsi dengan Python. Yang pertama yaitu fungsi blok, dimulai dengan def, kata kunci diikuti oleh nama, fungsi dan tanda kurang atau dalam kurung. Lalu setiap parameter masukan atau argumen harus ditempatkan dalam tanda kurung. Anda juga dapat menentukan parameter di dalam tanda kurung. Pernyataan pertama dari sebuah fungsi dapat berupa pernyataan opsional string, dokumentasi fungsi atau dexstring. Blok kode dalam setiap fungsi dimulai dengan titik 2 dan identasi. Pernyataan kembali atau ekspresi keluar dari sebuah fungsi secara opsional menyampaikan kembali ekspresi ke pemanggil. Lalu sekarang selanjutnya yaitu looping.
Looping secara umum itu mengeksekusi program baris per baris, mulai dari baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Hal ini agar disebut dengan perulangan atau biasa disebut looping atau interaksi. Jadi fungsi dengan looping itu mereka mempunyai ikatan satu sama lain, yaitu sama-sama ke arah perulangan. Pada Python, perulangan bisa dilakukan dengan dua cara atau dua metode, yaitu yang pertama yaitu menggunakan for atau menggunakan while. Jadi dua metode penting dalam Python agar menggunakan perulangan, yaitu dengan cara for dan while. Sekian. Ini saya akan menjelaskan tentang codingan, yaitu pada slide akhir. Yang pertama, kita masukkan codingan kelas, yaitu kelasnya kalkulator, kemudian def menu, kemudian menu sama dengan kode 3. Selanjutnya pilih opsi operasi yang Anda inginkan. Yang pertama tentang penjumlahan, yang kedua tentang pengurangan, yang ketiga tentang perkalian, yang keempat tentang pembagian, yang kelima tentang luas segitiga, yang keenam keluar. Kemudian selanjutnya return menu, selanjutnya def untuk menghitung penjumlahan. Hasilnya sama dengan bilangan pertama ditambah bilangan kedua, kemudian return hasil. Untuk opsi pengurangan, perkalian, pembagian, luas segitiga itu kembali ke awal sama seperti yang tadi, hanya beda di proses inputannya saja. Dan untuk yang terakhir, di opsi operasi yang keluar, caranya menggunakan elif, pilih yang keenam, print, tanda kutip, stop, dan keluar. Else, print, angka tidak ada, dan tekan 1 untuk kembali, pilih 2, input, titik 2. Dan jika pilihan kedua, maka kembali ke nomor 1. Kemudian continue, else, break. Terima kasih. Sekian penjelasan dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.